Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Pelanta Amko Channel dalam sekilas info. Warga kampungku hilang 85 orang di dalam hutan. Begini kronologisnya. Oke bro, sebelum dilanjut silakan di subscribe dulu mana yang belum pernah subscribe, dan ditekan juga tombol loncengnya, di like dan di share. Sabtu 3 Oktober 2020, sebanyak 85 orang pemuda dan pemudi atau Karang Taruna kampungku melakukan perjalanan lintas desa. Dari 85 anggota rombongan terdiri dari 75 orang pemuda dan 10 orang pemudi. Negeri Suayan dan Kamang hanya dibatasi oleh bukit, namun kedua negeri ini beda kabupaten. Suayan dalam Kabupaten 50 Kota dan Kamang dalam Kabupaten Agam. Perjalanan lintas negeri ini dalam rangka memperingati Hari Pancasila 1 Oktober dan juga dalam rangka merayakan telah hidupnya kembali organisasi Karang Taruna di kampungku. Satu rombongan berangkat dari kantor Wali Nagari Suayan sebanyak 99 orang sekitar jam 9.30 pagi. 14 orang dari 99 orang ini adalah rombongan Pak Wali Nagari beserta perangkatnya. Rombongan ini mempunyai tujuan yang berbeda dengan Karang Taruna, yaitu menelusuri air terjun yang berpotensi sebagai sumber air untuk negeri Suayan dan juga berpotensi sebagai objek wisata. Dan rombongan Taruna sebanyak 85 orang ini dengan tujuan merentas negeri dari Suayan ke Kamang. Kedua rombongan ini berpisah di Sawah Padang menuju destinasi masing-masing. Rombongan 85 orang menuju Kamang, mereka naik dari Bukit Bakar, dan rombongan Pak Wali menuju ke air terjun Sarasah, tepatnya di Rimbo Ciburo. Sekitar jam 1 tengah hari, rombongan 85 orang beristirahat di rimba Bukit Bakar, dan mereka membagi dua kumpulan. Kumpulan A 45 orang dan kumpulan B 40 orang. Kedua kumpulan ini tidak terpisah jauh, hanya sekitar jarak 500 meter. Pukul 3 sore, rombongan ini telah sampai di kawasan Batu Putih, yang mana Batu Putih ini bisa dilihat dari Suayan. Di bawah Batu Putih ini ada gua burung walet, dan mereka beristirahat di sana. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan naik ke atas dengan menyisir pinggang bukit di kawasan Batu Putih. Setelah sampai di punggung atau di puncak bukit lebih kurang 200 meter dari sana, mereka beristirahat lagi di kawasan yang sedikit datar sekitar pukul 5.30 sore. Hujan mulai turun dan keadaan semakin gelap. Mereka meneruskan pendakian ke arah puncak Batu Runcing dalam hujan lebat. Kawasan di sekitar Batu Runcing ini memang terjal dan berbatu-batu, yang mana batunya cadas dan tajam. Sekitar jam 7.30 mereka menuruni bukit terjal ini dan dalam keadaan gelap. Ketika ini hujan sudah pun mengalah. Hanya dengan bantuan cahaya dari senter HP masing-masing, ternyata jalan yang mereka turuni menuju lembah atau jurang dalam. Semakin ke bawah semakin dalam, dan mereka meninjau ke bawah. Lebih kurang tinggi jurang itu 100 meter dari tempat mereka berdiri, dan hal ini tidak akan mungkin dilakukan untuk menuruni ke bawah lagi. Mereka mulai panik. Dalam jurang yang dalam itu sinyal HP langsung tidak ada. 3 orang coba naik ke puncak bukit untuk mendapatkan sinyal, dan dari sana mereka memberitahu bahwa mereka telah sesat dan sekarang berada dalam lembah yang tidak diketahui titiknya. Yang ada hanya jurang di kiri dan kanan. Sekitar pukul 9 malam mereka semua naik ke puncak kembali. Di puncak mereka berkumpul dan memutuskan untuk bermalam di sana. Di punggung bukit yang memanjang hanya lebar sekitar 2 meter, lembah di kiri dan di kanan, disinilah mereka beristirahat. Keesokan harinya mereka mengirim lokasi ke tim pencari sekitar jam 7 pagi. Mereka meneruskan perjalanan menuju ke arah bawah ke tempat peristirahatan kemarin sore di Batu Sarang Burung Walet, dan sampai di sana sekitar jam 12 siang. Kemudian mereka meneruskan perjalanan, dan perjalanan ini bukan mengikut jalan kemarin. Ternyata jalan yang ditempuh semakin jauh dan sesat pun semakin jauh. Pencarian memakan waktu yang lama disebabkan salah dalam memberitahu kepada tim SAR lokasi tempat mereka berada. Mereka mengatakan posisi mereka berada di Batu Jenjang Kambing
Padahal batu jenjang kambing yang mereka katakan itu sebenarnya batu sarang walet. Arahnya ke Suayan. Batu jenjang kambing yang dimaksud sebenarnya berada di kawasan sebelah Kamang. Inilah yang membuatkan pencarian memakan waktu, sebab tim SAR menuju jenjang kambing yang di kawasan Kamang, sedangkan mereka berada di jenjang kambing sebelah Kesuayan. Pukul 2.30 sore hari Minggu, ketua kumpulan memutuskan untuk pergi sendiri mencari bantuan, sementara anggota yang sudah kelelahan menunggu di tempat. Namun kepergian ketua kumpulan ini diam-diam diiringi oleh 2 orang anggota yang lain, dan anggota yang 2 orang ini diam-diam diiringi pula oleh 3 orang anggota yang lain. Sayangnya yang bertiga ini terpisah dari kumpulan dan terpisah pula dengan ketua. Namun 2 orang yang lain diam-diam mengiringi ketua, sempat bertemu dengan ketua mereka. 3 orang yang memisah dari kumpulan tembus ke Bukit Bakar, dan di sana mereka bertemu dengan tim SAR sekitar jam 5 sore. Setelah bertemu dengan tim SAR, titik terang sudah nampak, lokasi sudah diketahui, hanya tinggal proses evakuasi. Jam 6 ditemukan rombongan kedua, lebih kurang 20 orang. Jam 6.45 temukan rombongan ke selanjutnya. Jam 10 malam hari Ahad itu, rombongan sudah berada di Rimbasori dan dievakuasi oleh tim SAR. Tim SAR yang terlibat adalah tim SAR gabungan antara tim SAR Kabupaten Agam dan tim SAR Kabupaten 50 Kota. Dan pencarian ini juga dibantu oleh masyarakat dari Suayan dan sekitarnya, dan juga pemuda-pemuda dari Kamang yang melibatkan dalam pencarian ini lebih kurang dalam sekitar 300 orang. Mereka ditemukan dalam kondisi yang menyedihkan, sebagian sudah lemas, kecapean, kurang makan, dan letih berjalan. Pencarian dan evakuasi berakhir sekitar pukul 11 malam, dan semua dapat diselamatkan dan dibawa ke Masjid Taqwa Sori untuk proses pemulihan sebelum dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Kita berharap agar kejadian seperti ini tidak berulang kembali. Cukuplah ini bagi kita sebagai ikhtibar dan pelajaran serta pengalaman yang mendewasakan diri. Harapan kita kepada pemerintah kedua-dua Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota memikirkan serta mewujudkan mimpi kedua negeri ini yang punya sejarah yang sejalan dan hubungan kekeluargaan yang telah terjalin semenjak ratusan tahun lagi. Sudah waktunya jalan lintas Suayan Kamang direalisasikan. Inilah mimpi dan harapan dari zaman nenek moyang kita lagi. Oke bro, terlebih terkurang silap dan janggal, saya Khairullah Al-Basri memohon maaf, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fire when the storm hits you.